Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warganet dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini sesuai dengan janji saya di Instagram dan Facebook Raja Dahoni Channel. Kita akan bincang-bincang dalam program khusus belak-belakan ya. Nah pagi ini sudah hadir di samping kanan saya Bung Satriadi, ya. Mana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Nah, pagi ini kita akan membahas satu tema, ya. Suka duka jadi dosen muda, ya. Nah, kita ketahui bersama dulu ada pandangan bahwa dosen itu punya image, ya, kepala 4 ke atas, ya. So, relatif tua, ya, dan memang digandrungi oleh orang-orang yang relatif dewasa dan tua, ya. Image itu tertanam kuat, ya. Nah, hanya saja belakangan, ya, kita menyaksikan hampir di semua kampus diisi oleh anak-anak muda, ya. Nah, jadi paradigmanya sedikit bergeser. Saya punya teman yang juga menekuni profesi, ya, pendidik profesional, ya, dosen. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dalam program belak-belakan, ya. Ada banyak kisah, tentunya ada banyak pengalaman yang bisa kita share sama-sama atau kita dengar langsung dengan narasumber kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda mungkin yang punya cita-cita, ya, mimpi untuk jadi dosen. Mungkin ini obrolan yang sangat penting untuk Anda dengarkan. Nah, Bung Satriadi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Oh, Sehat. Nah, setiap orang kan punya mimpi dan cita-cita yang memang sebenarnya kadang-kadang berbeda-beda, ya. Dulu waktu kecil kita sering lihat dokter, pengennya jadi dokter. Betul. Pengen jadi polisi, lihat jadi polisi pilot di jalan, kita pengen jadi polisi, ya. Bener. Pokoknya apa yang dilihat lah ketika waktu kecil. Nah, kalau Satriadi sendiri itu gimana? Kapan, apakah ini memang profesi yang dicita-citakan waktu kecil, atau seiring sejalan ketika kuliah itu muncul, lihat dosen, pengen jadi dosen? Gimana mungkin? Oke, baik, terima kasih Bang Dahroni. Ya. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang waktu kecil yang ditanamkan kepada saya untuk cita-cita itu jadi dokter. Jadi memang nggak ada kepikiran mau jadi dosen. Iya. Nah, Ya, jadi kepikiran jadi dosennya itu kapan? Seiring berjalannya waktu. Jadi begitu mau Kalau masuk boleh, tahu itu persisnya, Kak, tahun berapa itu lo? pas masuk kuliah kayaknya, pas Bang. masuk kuliah. Jadi waktu SMA juga berubah lagi. Pengen jadi ustadz saya. Masya Allah. Jadi begitu waktu kuliah jumpa ada satu dosen mungkin memberikan, ya, motivasi lah, dan kebetulan memang salah satu sosoknya kalau jadi mahasiswa tuh, ya, Bang Dahroni termasuk salah satu inspirator saya. Oh, gitu, ya. Ya. Oke. Terus waktu setelah selesai S1 memang belum ada kepikiran jadi dosen, karena waktu itu memang ketika mau jadi dosen wajib S2. Cuman saya punya target dalam hidup. Setiap tahun itu saya susun rencana-rencana atau jalan hidup saya lah, yang saya harus dapat pada tahun ini apa saja. Dan pada waktu itu memang di tahun 2013, kan saya lulus di 2012. Saya kepikiran waktu itu saya harus S2 bagaimanapun caranya. Ya. Dan alhamdulillah Allah menunjukkan jalannya pada waktu itu dengan ada beasiswa. Nah, dari situlah jalan S2, dan sampai S2 setelah selesai langsung cobalah nih ngelamar jadi dosen nih. Mana tahu ada rezeki di sana, dan alhamdulillah memang ada rezeki di sana. Walaupun pada waktu itu saya sempat ngelamar di 2 tempat. Pertama di STISIPOL, kedua di STI Pembangunan. Dan pada waktu itu saya memang tidak tahu di STI itu ada pembukaan besar-besaran tahun 2015. Makanya saya masukkan saja lamaran. Dan alhamdulillah rupanya
yang diterima pada waktu itu di di STI Pembangunan. Oke. Baik ya. Nah, profesi apapun saya pikir punya kesan dan pesan tersendiri ya, atau paling tidak suka duka tersendiri ya nih. Terkait profesi ya, bukan terkait dengan institusi yang di mana tempat kita bekerja ya. Karena memang dosen sama seperti halnya guru ya, dokter ya adalah bagian dari profesi. Ya, mungkin kalau dokter punya cerita lain bagaimana menangani pasiennya ya, bagaimana pengalaman mendiagnosa dan lain sebagainya. Nah, di usia uniknya kan tadi saya katakan suka dukanya. Nah, kalau boleh jujur nih Pak Triadi, mana yang lebih dominan gitu ya? Selama ini udah berapa tahun sih jadi dosen? 2005, udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Nah, itu sebenarnya lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya dalam konteks profesinya, ya? Bukan tempat institusi kita bekerja, tapi dalam konteks profesinya. Karena tadi usia masih muda, mungkin ada mahasiswa yang relatif lebih berumur usianya gitu dibandingkan dengan usia dosennya. Gimana pengalaman? Kalau dari pengalaman yang saya jalani selama 5 tahun, memang alhamdulillah banyak sukanya banyak sukanya daripada dukanya. Jadi memang kalau sukanya sih memang karena saya sering membagikan pengalaman-pengalaman yang saya sudah miliki. Pada waktu itu memang awal pertama kali saya menerapkan model pembelajaran seperti yang saya kuliah di Malaysia. Jadi agak strict sedikit kalau orang bilang sih, terkait disiplin dalam pengerjaan tugas, dan itu memang banyak yang komplain kepada saya. Jadi kenapa banyak yang tidak suka pada waktu, karena kebiasaan yang telah lama. Ibaratnya itu kalau mahasiswa ini kan senang sama dosen yang jarang masuk, kalaupun datang lambat, pulang cepat, tugas ya 1-2 kali tugas, habis itu nilai A. Kan itu saya nggak mau seperti itu. Yang saya pengen kalau jadi mahasiswa itu nanti diberikan ilmu yang betul-betul mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sukanya itu sebenarnya karena respon yang selama saya jalani ini adalah dalam kurun waktu 5 tahun. Rupanya respect dan image buruk, katakanlah dosen killer itu sudah hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena memang mereka merasa adanya perubahan atau paradigmanya sudah dirubah. Ketika yang mahasiswa biasa-biasa saja pengen jadi mahasiswa yang luar biasa. Karena apa? Karena di saat ini kita ingin berkompetisi. Kalau kita cuman kompetisinya di tingkat lokal saja, tentu saja ketika masuk di MEA nggak bisa. Jadi untuk itulah saya coba menerapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa Kepri. Ya, jadi nggak ketinggalan juga dengan mahasiswa di luar, contohnya Malaysia, Singapura ataupun daerah lainnya. Nah, sukanya juga ketika kita kan dosen ini ada 3 nih, ngajar, neliti, mengabdi. Kalau mengajar ya mungkin kita jumpanya sama mahasiswa saja. Kalau kita meneliti nanti kita jumpa orang-orang yang hebat. Itu saya suka tuh, jumpa orang-orang yang hebat luar biasa, dan dengan orang-orang katakanlah nomor 1 di Kepri kah, orang-orang di kementerian kah. Sampai bahkan pada waktu itu saya juga pernah menjumpai menteri, walaupun tidak sempat salaman lah, penting jumpa tatap muka, alhamdulillah sudah pernah. Gara-gara waktu itu karya tulis ilmiah. Kemudian, nah kalau jadi dosen sebenarnya kan ada satu lagi tambahan, pengabdian kepada masyarakat. Nah ini kan agak unik nih sebenarnya. Kalau dibilang suka dukanya itu suka di pengabdian kepada masyarakat. Kenapa sih? Karena secara tidak langsung kita berinteraksi dengan masyarakat yang sebelumnya kita tidak pernah kenal. Contoh pada waktu saya ikut KKN di desa Penaga, kan jumpa langsung keluarga, bersilaturahim. Kemudian di Gunung Lengkuas kita bisa berjumpa langsung. Nah itu yang membuat saya luar biasa, sampai pada waktu itu warganya saking dekatnya itu ngundang saya di acara-acara tertentu. Nah itu yang bikin saya senangnya. Tapi kalau dibilang sedihnya memang tadi kata Bang Dahroni itu terkadang ada mahasiswa yang lebih umuran daripada kita. Kadang menganggap. Itu sedihnya gimana? Apa memang dapat ancaman secara psikologis? Kalau ancaman sih, ancaman psikologis itu seperti cemooh sih sebenarnya. Apa sih katanya?
dosen ini sok-sokan ini apa semua. Jadi padahal kalau dipikir-pikir ya secara umum memang kita masih muda, tapi secara hal yang lain mungkin kita ada lebihnya. Itu aja sih Bang. Oke. Nah, baik ya. Itu tadi kita sudah dengarkan sama-sama, tapi sebelumnya saya mau menyapa warganet yang sudah bergabung di channel Instagram kayaknya ya. Ada Pak Zamzami, ada Adi Muzwardi, dan ada Bang Robi Patria ya. Selamat pagi, warganet yang sudah bergabung ya. Soalnya nanti bisa disaksikan juga di channel YouTube kami ya. Nah, insyaallah. Tadi kan banyak sukanya di antaranya itu ya. Yeah. Kalau menurut saya itu adalah dalam konteks formalitas gitu ya. Maksudnya kepuasan dalam konteks profesionalisme sebagai dosen, ada pengabdian, penelitian, dan pengajaran. Nah, tapi kalau dalam konteks non akademik ya, misalnya pernah nggak memang ada mahasiswi, karena memang dilihat dari sisi usia dari muda nih kayak yang mungkin banyak yang menyangka Satriadi ini udah nikah atau belum gitu ya, atau ada nggak pengalaman jadi fans tersembunyi jadi fans tersembunyi karena jadi usia muda ya, karirnya juga sudah melejit gitu ya. Pernah nggak dianggap, walaupun mungkin udah menikah waktu itu ya? Iya, udah menikah Bang. Gitu. Ada nggak digoda-godain betul sebagai dosen muda gitu? Ya kalau digoda sih pernah sih Bang. Nggak mungkin nggak pernah lah. Apalagi kalau di STIE itu kan pemuja rahasia tetap ada Bang. Makanya fans tetap kita support juga kan. Kita rangkul semuanya Bang. Haters kita rangkul juga. Oke. Gitu. Nah, gimana cara menyikapinya ya? Tadi banyak teman-teman muda ya. Itu gimana? Kalau sisi mengajarnya kan tentu tadi ada sisi umur dan lain sebagainya ya. Bagaimana pengalaman selama 5 tahun ini Satriadi coba mentransfer, karena memang PR berat kan adalah mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan. Itu kan memang tidak mudah karena memang usia yang berbeda-beda ya, ada karakter juga yang berbeda-beda. Nah, gimana sebagai dosen muda Satriadi coba menerapkan ya cara transfer pengetahuan yang tadi kata Satriadi kan usianya relatif beda-beda. Yang pertama saya lakukan pasti kenali dulu mahasiswanya. Jadi kenali modelnya, karakternya. Biasanya saya observasi itu 2 minggu, 3 minggu pas pertama kali masuk kuliah. Setelah itu udah dapat nih feelnya, baru kita transfer tuh ilmu yang mau kita ajarkan, misalnya katakanlah di mata kuliah apa seperti itu. Kalau saya ngajar kebetulan mata kuliahnya ada metodologi penelitian, ada manajemen pemerintahan, dan itu memang kita coba menyesuaikan kebutuhan si mahasiswa. Jadi bukan kebutuhan pribadi si dosen. Jadi ada buku, itu yang kita kasihkan semua. Tidak seperti itu juga, tapi sekarang kan konsepnya karena SCL, Student Centered Learning. Jadi apapun yang mahasiswa mau minta, kita coba kombinasikan dengan kurikulum dan kita coba satukan, dan situ titik temunya itu kita bagikan. Jadi jangan sampai semuanya itu full dari dosen semua. Jadi memang harus ada dikasih kesempatan mahasiswa itu untuk tampil, dan itu yang selama ini saya lakukan. Saya beri ruang kepada mahasiswa untuk tampil, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Makanya ada challenge juga sih Bang. Kalau di kelas saya ya. Nah, tadi kebanyakan sukanya, paling tidak ini jadi inspirasi bagi warganet ketika menekuni, paling tidak punya mimpi ya untuk menekuni profesi yang sama. Kan kita bongkar juga saat ini gitu ya, biar tahu plus minusnya. Nah, paling tidak apa sih duka yang paling memang, atau bukan duka lah, katakanlah pengalaman yang memang yang menjadi pelajaran berharga ya selama 5 tahun mengajar ini, apa yang dari profesi yang Satriadi tekuni saat ini? Kalau saya, kalau untuk yang sedihnya, sedihnya terlalu ekstrim kata duka ya. Kalau ekstrimnya itu ini Bang, tapi ini memang agak secret juga sih. Ketika kita mempercayakan sesuatu sama seseorang tapi rupanya dia mengkhianatinya. Artinya bukan dalam hal cinta atau apa, tapi ini memang ada satu kepercayaan memang kita berikan kepada entah itu si mahasiswa atau kepada rekan dosen, tapi itu yang dikhianati. Itu yang bikin saya kadang sedihnya seperti itu. Makanya
apapun yang mereka lakukan ya udah itu saya pikir pelajaran juga bagi saya. Oke. Nah, baik, terakhir karena waktu kita juga terbatas, nah apa pesan ya mungkin dari Satriadi jika mungkin warganet atau ya teman-teman saya di halaman Fanspage yang mungkin punya mimpi ya untuk menekuni profesi yang serupa, apa yang memang harus dipersiapkan, silakan. Yang harus dipersiapkan satu adalah kita dulu harus suka, cinta kepada pekerjaan yang kita tekuni. Yang kedua, karena ini jiwa masih muda, kita juga harus tahu katakanlah sebagai dosen, kapan kita harus menginjak gas, kapan harus kita mengeremnya. Jadi tidak setiap waktu kita gas terus. Ada waktunya beberapa kita harus tahan. Dan yang paling penting juga harus sabar jadi dosen. Karena apapun profesinya, sabar itu paling penting kalau menurut saya. Iya. Itu sih, Pak. Oke. Cinta, sabar. Oke, ada 2 quote pagi ini. Yang pertama adalah kecintaan terhadap profesi itu menjadi penting apapun profesinya. Yang kedua adalah sabar. Nah, baik warganet dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan program ini ya. Saya dan teman-teman Raja Dahroni Official Channel menerima masukan untuk narasumber yang akan kita undang di agenda belak-belakan ini ya. Dan masukan lain juga yang sifatnya teknis kami terima, dan nanti saksikan rekaman ini di YouTube Raja Dahroni Channel. Baik, itu saja, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Satriadi yang sudah hadir, dan jangan lupa jam 10 nanti saya juga akan berbincang-bincang tentang politik dalam program Kepri Memilih bersama Bang Robi Patria ya. Jangan lupa jam 10 nanti ya. Saya ucapkan terima kasih pada warga dimanapun berada, dan Bung Satriadi, mudah-mudahan perbualan kami atau perbincangan kami pagi ini bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.